Jadi itu 5 sababiahnya, Pak. Kenapa Nabi diberangkatkan? Pertama sababiahnya, langit dan bumi berdebat. Yang kedua, menyempurnakan sholat-sholat yang pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Pada saat itu Nabi Muhammad ba'da maghrib, bapak dan saudara, lagi duduk ngelamun di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kalau kita yang pernah ke Mekah, haji ataupun umrah, tidak jauh dari Ka'bah Baitullah. Lagi duduk Nabi Muhammad mikirin umat. Begitu lagi duduk, Allah mengutus malaikat Jibril dengan Mikail, diserupakan manusia oleh Allah, datang ke hadapan Nabi Muhammad dengan mengucapkan, Assalamualaikum ya Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, Waalaikumsalam. Siapa kalian ini? Kata Nabi Muhammad, Muhammad, saya adalah malaikat utusan Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Terus datang ke hadapan saya ke sini, tujuannya mau apa? Kata Jibril, saya akan memberangkatkanmu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Aras, sampai ke Mustawa. Tapi sebelum itu Nabi Muhammad, sebelum kamu diberangkatkan ke langit, kamu akan kami black dulu, dibedah dulu Nabi Muhammad ternyata, Pak. Jadi Nabi Muhammad sebelum Isra itu, Pak, diangkat dagunya ke atas, di black dari sini, dari atas leher sampai ke atas pusar oleh malaikat. Dengan telunjuknya malaikat membelek dada Muhammad. Hebatnya ketika di black itu dada Nabi Muhammad, tidak merasakan sakit Nabi Muhammad, juga tidak keluar setetes darah pun. Hebatnya. Begitu sudah di black dada Muhammad, kemudian dibuang kotoran-kotoran yang ada dalam dada Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam. Bulak-balik 3 kali malaikat mencuci dada Muhammad dengan air Zam-Zam. Maka disinilah syariat, Pak, wudu sunnahnya harus 3 kali kalau ingin sempurna. Syariatnya di sini. Ternyata Muhammad begitu dicuci dadanya dengan air Zam-Zam, bulak-balik 3 kali itu malaikat mencuci dada Muhammad. Setelah dianggap bersih oleh malaikat Nabi Muhammad dadanya, kemudian malaikat menyediakan 5 tempat terbuat dari bokor emas, perak, perunggu, dan yang lainnya. Maka sampai sekarang syariat Islam, kalau laki-laki haram hukumnya memakai emas. Sekali lagi Bapak dan Saudara, menurut keterangan ini haram laki-laki memakai emas. Walaupun tujuannya adalah cuma sekedar iseng-isengan. Tapi kalau memang kita mau mengacu kepada hukum agama, tetap laki-laki adalah hukumnya pakai emas mah haram. Termasuk pakai sutra itu, Pak, sutra. Ini kalau bahasa fikihnya disediakan 5 tempat. Tempat itu terdiri daripada pertama ilmu, keyakinan, keislaman, kemudian akhlak. Semuanya itu satu persatu dimasukkan ke dada Nabi Muhammad. Setelah itu masuk semua, dada Nabi Muhammad tadi pun diusap kembali oleh tangan malaikat, tidak ada bekas sedikit pun. Selesai itu, Bapak Saudara, Nabi Muhammad didatangkan seekor buruk. Tahu buruk ya? Kalau sering melihat mungkin digambar-gambar dulu lah. Buruk. Ibu, tahu buruk nggak, Bu? Buruk seperti apa? Hah? Kalau borok, tahu nggak borok? Koreng. Kalau borok koreng, ini buruk. Salah satu makhluk Allah juga. Kendaraan yang dipakai oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Buruk itu Bapak dan Saudara, mukanya bidadari cantik luar biasa, badannya keledai atau kuda. Besar tidak, kecil tidak, itu buruk. Langkahnya buruk sejauh mata memandang. Itu langkahnya buruk.
Kemudian buruk keistimewaannya ketika ditunggangi oleh Nabi Muhammad, ketika posisi naik, kaki yang depan yang belakang naik ke atas. Ketika posisi buruk ini turun, kaki yang depan naik ke atas. Sehingga Nabi Muhammad ketika berada di atas buruk tidak merasakan apakah sedang turun, apakah sedang naik. Ini filsafat namanya, pada saudara. Hidup harus seimbang. Hablum minanas wa hablum minallah. Usaha, usul seimbang. Di sini filsafatnya. Orang kalau usaha terus siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia lupa kepada Allah. Dia lupa bahwa napas ini Allah yang ngasih. Dia lupa rizki itu adalah Allah yang ngasih. Tapi kita lupa kepada Allah, maka sebanyak apapun hartamu tidak ada keberkahan dalam hidup. Setelah itu Nabi Muhammad naiklah ke atas burak. Kemudian setelah di atas burak, menurut di dalam kitabnya Kisatul Mi'raj, Jibril yang ada di depannya yang memegang kendalinya, Mikail di belakangnya yang mengawal burak. Perjalanan Bapak Ibu dan Saudara, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan waktu yang relatif singkat. Kalau di Indonesia Pak, perjalanan darat pakai kendaraan yang super cepat saja, mobil Lamborghini lah, itu super cepat. Ini bapak-bapak pernah naik mobil Lamborghini nggak Pak? Pak Kades sudah pernah belum? Belum kan? Saya juga alhamdulillah. Itu super cepat, luar biasa. Masjidil Haram ini Indonesia, Jakarta, Lampung, Jakarta, Semarang baru nyampe. Itu kalau naik kendaraan full, nggak berhenti-berhenti, 3 hari 3 malam berhenti, nyampe. Ini Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, langit pertama, langit kedua. Langit pertama saja kalau menurut dari kitab-kitab para ulama, menuju langit kedua 1000 tahun. Berarti sampai langit ke-7 7000. Tapi Allah punya kehendak. Awal ayat tadi ngomong subhanaka, Allah punya mau waktu yang begitu panjang, hanya ditempuh berangkat maghrib, sebelum subuh sudah sampai lagi di kota Mekah. Itu Nabi Muhammad di atas buruk Pak, itu diperlihatkan macam-macam orang lah yang keanehan-keanehan. Ini sebelum ke langit Pak, dari Masjidil Haram Nabi Muhammad di atas buruk itu macam-macam dilihatin keanehan-keanehan. Ada sekelompok manusia, laki dan perempuan, tua muda, yang sedang membanting-bantingkan kepalanya ke tembok neraka. Begitu dibantingkan itu ke tembok neraka, kepalanya hancur, darahnya berantakan, otaknya berceceran, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah hidup, ngebantingin lagi ke tembok neraka, hancur lagi, berantakan. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Kata Nabi Muhammad, Jibril, siapa mereka ini? Kenapa dia membanting-bantingkan kepalanya ke tembok neraka? Sudah hancur berantakan, sambil dia ngomong bertobat, sakit luar biasa, tapi Allah hidupkan kembali. Dia membantingkan lagi kepalanya ke tembok neraka. Kata Jibril, Muhammad, itulah contoh-contoh umatmu yang ada di punduk bidadari yang tidak mau melaksanakan sholat. Nah, itu contoh-contoh orang yang ada di Pidada, Pak Kades. Ya, karena kita lagi ngomongnya kan di sini, nggak mungkin saya ngomongin di Bandar Lampung. Itu contoh-contohmu umatmu Muhammad yang ada di dunia nanti yang tidak mau melaksanakan sholat, padahal dia tahu rumahnya depan masjid, speakernya keras, yang dengar itu azan banyak. Bukan mereka tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa, nggak sholat itu merupakan kesalahan besar, tapi mereka dengan sengaja meninggalkan sholat. Itulah balasannya nanti Muhammad. Mereka membanting-bantingkan kepalanya ke tembok neraka. Ini mudah-mudahan insya Allah di sini mah ahli-ahli sholat semualah, ya. Insya Allah, saya percaya, yakin. Orang ahli sholat Pak, gambarannya cuma satu, pakai pecinya itu lurus anteng. Kalau orang sholat,
Sebab dalam Islam itu Bu ada aturan, diatur. Pakai peci ada aturan Pak. Pakai peci ada aturan. Kalau mau sholat, kalau santri kan biasa begini nih, kayak Pak Kades nih, santri beliau ini pecinya ke depan. Tapi kalau mau sholat dikeatasin, nah supaya ini nempel ke tempat sujud. Sebab kenapa? Menurut ilmu fikih, jangankan tadi, mohon maaf sekali Pak, masker, rambut satu helai saja. Ketika kita sujud menghalangi sujudnya, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya nggak sah, berarti sholatnya tidak. Tuh. Jadi kalau dibahas tentang sholat, ini mohon maaf Pak, dalam urusan sholat ini. Makanya ngaji nggak usah tinggi-tinggi. Ini saya kasih tahu di masyarakat, saudara-saudara saya di Ummul Limus, ngaji mah nggak perlu tinggi-tinggi lah, ya. Yang penting dasarnya saja benerin, syariatnya benerin. Nggak usah pengen torekat segala macam. Udah kayak ianya saja mau ngaji. Mau kemana lu? Gua mau zikiran. Jadi zikiran apa? Torekat itu Pak jalan menuju ridha Allah. Ini ngaji mah ngaji torekat, sementara dia nggak paham torekat itu sendiri, syariatnya saja masih banyak yang salah. Apa syariat? Syariat itu kita pakai baju syariat, menyediakan tempat saja, ini syariat. Semuanya syariatnya dulu yang dibenerin. Kalau syariatnya sudah pas, baru insya Allah pas ibadah itu Pak. Ini syariat saja belum, sudah ngaji torekat, zikirnya wis kayak iane, masya Allah, sampai bubar salon. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, ujung dalil ini pakod kafaro jiharon. Awalnya mantaroka sholata khomsinan. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, faqad kafara jaharan, saat itu juga dia kufur mendekati kepada kekafiran. Dengan sengaja. Artinya apa? Kita tahu bahwa itu adalah panggilan sholat. Kita tahu kalau nggak sholat itu adalah dosa. Kita tahu kita sudah wajib sholat, tapi kenapa kita nggak mau sholat? Ini penting buat kita Pak. Maka hikmah Isra ini sebenarnya Isra Mi'raj ini sholat intinya. Maka Nabi diperlihatkan sekelompok manusia itu. Itulah nanti balasannya. Insya Allah mudah-mudahan di sini ahli sholat semua. Insya Allah pakai pecinya juga anteng. Ke atasin no aturan sholat. Ini Pak aturan. Kalau ada yang pakai peci miring begini, nah begini Pak Lurah, kalah main. Kerja di Bandar Lampung, sebulan sekali pulang, istrinya juga ikut kerja di kampungnya, kerjanya beda pula. Nah yang begini nih istri sini, hati-hati Bu ya, mohon maaf. Makanya nggak usah ngomong-ngomongin orang ya, nggak usah ngomong-ngomongin tetangga, nggak usah ngomong yang baik-baik saja, ngomong yang enak-enak saja. Ini lidah dipakai zikir Pak, lidah dipakai ngaji, lidah dipakai ngomongan yang baik-baik saja, insya Allah manfaat. Pakai ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak begitu Bu, kalau lidah ini dipakai begitu mah. Ar-Rahman Allamal Quran. Kan enak tuh. Ibu-ibu mikir, coba jadi mantu gua mah ya. Udah telat Bu, udah telat. Hadirin rahimakumullah, banyak kejadian yang lainnya juga yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, banyak sebenarnya yang diperlihatkan oleh Allah kepada Muhammad ketika di atas buruk. Bahkan juga Nabi Muhammad itu diperintahkan turun di tempat-tempat yang lain. Salah satunya Nabi juga, Muhammad, kamu turun di tempat ini. Kata Muhammad, ngapain Bril? Sudahlah, kamu turun sajalah. Baik kalau begitu, turunlah Nabi Muhammad di tempat itu. Setelah turun, terus aneh ini ngapain Bril? Kamu sholat 2 rakaat. Baik, sholat 2 rakaat Nabi Muhammad di tempat itu. Setelah sholat, naik ke atas buruk lagi. Dalam perjalanan Nabi Muhammad ditanya, Bril, tahu nggak Muhammad, tahu nggak kamu tempat apa ini pakai sholat? Tidak tahu ya Jibril.
itu adalah salah satu tempat di mana nanti seluruh umat manusia akan datang ke sini melaksanakan ibadah. Itulah yang disebut adalah Baitullah, Ka'bah. Terbukti sekarang tuh seluruh dunia datang ke tempat itu melaksanakan umrah dan haji, tawaf dan sebagainya. Itu diantaranya. Hadirin rahimakumullah, sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sudah disambut oleh jamaah yang lain. Dalam keterangan yang lain, itu si buruk tadi kendalinya diikat di salah satu tiang. Kemudian Jibril dan Mikail juga mengikut sholat berjamaah. Pada saat itu Nabi Muhammad diminta untuk menjadi salah satu imamnya oleh jamaah di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa berada di Palestina, yang beberapa tahun kemarin dibombardir oleh orang-orang Rusia. Tapi Allah yang menjaga itu Al-Aqsa sampai sekarang masih berdiri. Hebatnya luar biasa. Karena Allah yang menjaga, dibombardir oleh orang-orang Yahudi, masih berdiri. Dan itu salah satu masjid warisan dunia, bahkan sampai akhirat, bukti bahwa adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Palestina. Selesai Nabi Muhammad baru Mi'raj. Mi'raj itu naik, Pak. Isra perjalanan. Kita dari rumah tadi pagi berangkat ke sini, saya dari Bandar Lampung ke sini, itu lagi Isra. Perjalanan apa? Perjalanan menuju ridha Allah. Insya Allah ini bagian daripada ibadah kita. Mi'raj artinya naik. Mi'rajnya Nabi bertemu dengan Allah. Mi'rajnya kita, naiknya kita akan menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik ke atas langit pertama. Nah, kedua, Nabi juga disambut oleh nabi-nabi terdahulu. Kemudian juga terus ke langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai ke aras, sampai ke Lauhil Mahfuz, sampai ke Mustawa. Bapak dan saudara, terakhir bertemu dengan Allah, menerima perintah salat. Salat yang ditawarkan oleh Allah bertemu dengan Nabi berupa nur atau cahaya. Maka kalau sering kita dengar Bapak dan saudara, ada persepsi bahwa Allah itu katanya di atas. Hati-hati, ini pemahaman tauhid, Pak, ya. Hati-hati, pemahaman tauhid. Allah itu katanya di atas. Allah mah tidak di bawah, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, juga tidak di tengah-tengah. Allah itu di mana? Allah itu dekat dengan orang-orang yang punya iman. Laisa kamitslihi syai'un. Allah jangan disamaratakan dengan makhluk yang lain. Allahus samad, lam yalid walam. Itu. Jadi hati-hati, ini pemahaman tauhid. Banyak nyimpang kita dengan hal-hal seperti ini, Pak. Allah akan lebih dekat kepada orang-orang yang dia juga tahu kepada Allah. Maka kalau ingin tahu kepada Allah, harus tahu dulu kepada dirinya sendiri. Untuk apa Allah menciptakan kita, kemana kita akan kembali, apa yang kita bawa nanti ke hadapan Allah. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Adalah ubudu rabbakum, untuk beribadah kepadanya. Kemudian kemana kita akan pulang? Adalah ke rahmatullah, alam kubur. Setelah alam kubur, apa yang kita bawa ke hadapan Allah? Bukan harta yang kita kumpulkan, bukan jabatan yang ada di pundak kita, bukan kemewahan yang ada di kehidupan kita, tapi adalah amal perbuatan yang kita persembahkan di hadapan Allah. Maka mohon maaf sekali lagi, jangan bangga dengan jabatan kalau tidak bisa memakai jabatan itu. Jangan bangga dengan harta yang banyak di berbagai tempat. Jangan bangga dengan duit yang ada di berbagai bank depositonya, kalau itu semua tidak dijalankan di jalan Allah. Jabatan, harta, kedudukan, kalau itu dijalankan di jalan Allah, maka akan menolong kehidupan kita sampai yaumil kiamah. Bahkan ketika malaikat Israil datang mencabut nyawa kita, insya Allah lidah kita akan mengucapkan la ilaha illallah, yang disebut husnul khotimah. Nggak ada cerita, Pak, orang yang punya mobilnya 4 begitu mati mobilnya dibawa, nggak ada.
Orang yang punya jabatan juga nggak ada. Mohon maaf sekali lagi. Kalau ada di sini, begitu mati si Pulan, khususon hadiatan ila ruhi, Pulan bin Pulan sarjana hukum, ada nggak? Allah mengidap. Ada juga, mohon maaf Pak Kades, Abah Haji. Kalau Lampung ini kan punya namanya gelar ya. Ada di tempat saya, mungkin tahulah kalau Bapak, kalau Pak Kades memang orang sana. Ada di Kuripan itu apa? Raja Hutang gelarnya. Raja Hutang. Saya teliti, emang betul hidupnya hutang melulu. Ada Raja Mangkunegara. Pak, mungkin tahu ya Pak Kades ya. Bapak Haji tahu ya kan nama Raja Mangkunegara, alhamdulillah sekarang udah almarhum orangnya. Ada Pak. Begitu dia wafat, tidak disebutkan gelarnya. Khususon hadiatan ila ruhi, Pulan bin Pulan dengan gelar Mangkunegara. Allah. Bener nggak? Yang melekat gelar dari dunia sampai akhirat, khususon hadiatan ila ruhi, Haji Pulan bin Haji, yang sampai yaumil kiamah. Makanya kalau punya orang tua, bapak dan saudara, harta banyak, orang tuanya sudah wafat, badalkan haji ketimbang nyetak Yasin. Itu yang lebih manfaat. Kalau sudah haji disebut khususan hadiatan ila ruhi Haji Abdullah bin Abdullah. Begitu kan enak. Maka jangan bangga. Semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah. Begitu bertemu dengan Allah, apa yang dipertanyakan ternyata terjadilah dialog, Pak. Allah bertanya kepada Muhammad, Muhammad, tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Kata Allah, ini bahasa kita, Pak ya. Ini bahasa kita. Jangan nanti punya anggapan, berarti Allah itu ngomong. Bukan. Ini bahasa kitanya. Biar paham, biar ngerti. Muhammad, tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu ya Allah. Kamu akan saya beri perintah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Baik ya Allah. Berapa waktu? 50. Nabi Muhammad turun, bertemu dengan malaikat. Muhammad, bagaimana keputusan Allah? Saya diperintahkan melaksanakan risalah sholat kepada umat-umatnya 50 waktu. Kata malaikat, Muhammad, coba kamu balik lagilah ke Allah, minta keringanan, jangan sampai 50 waktu. Yang 5 waktu saja masih banyak yang meninggalkan, apalagi yang 50. Bulak balik Nabi Muhammad coba. Maka kalau di dunia ada yang namanya tender, bisnis, ternyata Nabi juga dialognya seperti itu. Bedanya kalau Nabi tidak seperti kita dialognya. Begitu ditawarkan, ya sudah Muhammad, kalau memang begitu saya kurangi 45. Baik, turun Nabi Muhammad. Ditanya lagi, bagaimana Muhammad? 45. Naik lagi, Muhammad, naik. Sampai 40. Sampai akhirnya 35 sampai 45. Tinggal 5. Bagaimana Muhammad? 45. Jibril, kalau bisa Muhammad kamu balik lagi lah, minta lagi keringanan lah, biar dikurangi. Kata Muhammad, Jibril, malaikat, saya sudah malu, bulak-balik saya sudah turun naik supaya sholat ini diringankan. Kalau 50 yang 45 ini sudah selesai, 5 waktu saya terima, umatku juga masih nggak mau melaksanakan, ya sudahlah, biar saya tanggung yang 45. Nih kita punya jasa besar kepada Nabi Muhammad, Pak. Nah, jadi merinding saya, Pak. Mudah-mudahan hadir nih arwah Nabi Muhammad di tempat kita, Pak. Sudahlah, kata begitu mah, biarinlah yang 5 waktu ini saya terima, akan saya sampaikan kepada umat-umatku nanti. Biar yang 45 saya yang akan menanggungnya. Tuh, inilah Bapak dan Saudara, kalau kita laksanakan ini sholat yang qobliyah ba'diyah ada berapa rakaat? Subuh, sebelum subuh qobliyah 2.
Datang waktu zuhur, ba'diyah qabliyah jadi 6. Datang waktu asar, ba'diyah 2 jadi 8. Datang waktu maghrib, ba'diyah 2 berarti 10. Datang waktu isya, qabliyah, ba'diyah 2 rakaat 14. Ditambah yang 5 waktu 17 rakaat sudah berapa? 17 ditambah 14 sudah berapa? Berapa? 4. Ditambah yang awabin, lebih malahan mah Pak kalau kita rutin mau melaksanakan. Cuman kita mah sebel, malas, kedogok gawo. Ini Jumatan, kalau Jumatan di sini banyak yang tidur apa banyak yang melotot Pak? Jujur. Banyak yang tidur apa banyak yang melek? Ngotak melek. Duduknya juga deket tembok nyender. Maka apa kalau ada jamaah yang duduknya di tembok, perhatiin pasti nyender itu. Iya nyender, ngantuk. Sudah itu khotibnya ngacak-ngacak kemana-mana. Sudah ngantuk. Hadirin rahimakumullah, alhasil perjalanan Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita. Sebab kenapa? Barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu, yakin ini adalah akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Anda seorang pedagang, kalau dagangannya ingin laris, dagangannya ingin berkah, salat. Kok Ustaz salat? Ya, karena dalam salat ada doa, Rabbik firli warhamni warzuq. Tuh, salat itu kan doa, Pak. Menurut ilmu fikih, secara lugat, secara bahasa, salat itu doa. Kenapa dikatakan doa? Bayangin Pak, orang yang sholat, ada enggak yang enggak ngebaca Quran? Semua ngebaca ayat. Dari semenjak kita niat sampai salam, semuanya adalah doa. Maka orang yang tidak pernah sholat, berarti dia tidak pernah berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa, berarti dia tidak pernah sholat. Udah ibu jawab sendiri. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan saja, kesimpulannya yang pertama. Nih insya Allah duduknya kita di sini, hadirnya di sini, tepatnya hari ini menurut kalender adalah tanggal 27 bulan Rajab. Pas juga adalah hari Senin. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan yang kedua. Nih kita berada di bulan-bulan penghujung bulan Rajab. Kita berdoa kepada Allah 3 hari ke depan, berarti kurang lebih waktu 33 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yuk semua kita berdoa kepada Allah, memohon doa kepada Allah agar kita disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Sebab mohon maaf Pak, hari ini kita boleh duduk bersama, masih kumpul bersama, masih ngotak kita bersama. Mungkin besok lusa di antara kita sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Ngomong apa coba Pak? Kalau umpama Allah mengutus malaikat Israel, coba kamu turun ke kampung Umbulimus, di depan Masjid Al-Hidayah, turun kamu di situ. Di situ ada yang lagi pengajian, cabut nyawanya yang ada di pojok. Yang di pojok tuh awas. Iya, yang di pojok, entah kanan entah kiri. Yang di pojok mati nggak ada urusan kita. Kalau Allah udah mau, maka mudah-mudahan, tapi insya Allah husnul khatimah ya. Yang ketiga, kesimpulannya hadirin rahimakumullah, ini kita mengadakan kegiatan Isra Mi'raj bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi kita jadikan ini adalah tolak ukur keimanan kita kepada Allah. Dengan kita memperingati baginda Nabi Isra Mi'raj, kemudian kita mengetahui, memahami hikmah perjalanannya, kemudian timbul dalam hati kita keimanan yang lebih kuat lagi untuk betul-betul menunjukkan iman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah salat 5
waktu. Tolong Pak, jangan ditinggalkan. Kalau memang nggak darurat bener, boleh sholat itu ditinggalkan, tapi dengan catatan darurat. Mana daruratnya? Kita lagi nungguin orang tua sakaratul maut Pak. Orang tua kita lagi sakaratul maut, panggilan azan ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh itu. Apakah sakaratul maut dulu yang kita tungguin? Apakah azan dulu yang kita kedepankan? Maka boleh pada saat itu, ya Allah, saya bukan tidak mendengar panggilanmu, tapi karena ada yang lebih wajib, ini adalah orang tuaku dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Nanti setelah selesai, insya Allah saya akan melaksanakan sholat. Masalahnya, ini masalahnya Pak, azan sampai selesai, sholat sampai selesai, ini yang sakaratul maut nggak mati-mati. Ini masalahnya. Sampai 3 hari 3 malam, ujung-ujungnya nggak sholat. Maka di situ ada sip pergantian, ya. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul sabar di dalam menghadapi segala ujian. Terutama sekarang ini kita lagi diuji dengan berbagai macam penyakit, kejadian, musibah, bencana, termasuk adalah kelangkaan minyak tanah, minyak goreng. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang bisa sampaikan. Waktu sudah menuju jam 12 kurang 5 menit. Mulai ceramah, mulai pengajian tadi jam 10. Sekarang jam 12, 2 jam berarti kita pengajian. Insya Allah ini mau berkah buat kita semua. Ini sajalah hadirin rahimakumullah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada yang benar, insya Allah itu hidayah dari Allah. Yang salah itu merupakan kefakiran serta kedhaipan saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.